Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aku ini di Solo. Ya. Ya di rumah yang kemarin yang ada mau tunai, BPKB, Mm. semualah lagi sama HMI. Sekarang lagi sama HME. Ya, betul. Jadi gini, Bu, Mm. ya, saya kan mau jujur ya. Ya, Tapi tidak usah jujur khawatir. terus. Ya. Kalau pencairannya tetap besok, itu tidak akan diingkari, pasti ditepati, ya toh. Itu pasti kalau cairi. Mm. Cuma yang kemarin saya bilang narik iuran, terus itu apa matre ataupun RTGS, itu saya memang berbohong, Bu Ika. Kok bohong-bohong terus gitu, Loh, Bos? Bohong apa saya maneh? Ya berbohong. Jadi Allah. gini, Bu. Berbohong saya itu, Mm. kan saya berkali bilang, kalau saya minta ke anggota, saya butuh hari ini 300 juta. Nggak mungkin anggota bantu saya, Bu. Kalau saya tidak berbohong dengan cara saya, gitu loh, Bu. Itu loh. Mm. Tapi berbohong saya itu untuk pencairan, bukan untuk membohongi apapun. Jadi gini loh. Kemarin kan satu aset butuh 400 juta DBI, ya toh? Mm. Untuk melimpahkan asetnya dari nama dia ke Bunda Nilia. Akhirnya saya berhasil dapat 400 juta. Berhasil, betul loh? Mm. Nah, itu dari anggota, Bu, itu loh. Dengan saya bilang anggota iuran, anggota matre, anggota RTGS. Tapi kalau mobil bener, gitu loh, Bu, ada, gitu loh, Bu, itu loh. Jadi ucapan terima kasih, akhirnya ditandatangani. Tadi satu aset ketemu dengan lembaga keuangan luar negeri itu butuh 130 juta. Saya berbohong dengan apa tadi? Dengan matre, dapat, Bu, akhirnya ditandatangani. Akhirnya besok bisa cair, Mm. gitu loh, Bu. Nah, itu Masa harus kebohongan demi kebohongan, Bos, untuk menyelesaikan ini? Nah, sekarang saya tanya ke jenengan, kan balik lagi kalau saya minta iuran gratis dikasih gak? Ya, Kalau udah ada susah. gate, susah, Bu. Tapi berbohong saya jelaskan, Bu, itu loh, ya. Jadi sekarang gini, Bu, Mm. ya. Jenengan kan Jumat itu pasti diundang Bunda, ya toh, Mm. ke Solo untuk rapat lah dengan bawa koordinator. Jadi gini, Bu, berbohong saya, Bu, untuk jamaah itu jamaah ya, Mm. itu jamaah nanti itu nerima rekening baru, Bu, prioritas, Bu. Saya tidak usah Jamaah nyebutkan, umroh itu. iya prioritas. Lah, berapapun yang dikeluarkan jamaah saya berbohong, tapi diganti prioritas. Prioritas nilainya fantastik, saya tidak perlu nyebutkan, ya toh. B1, anggota PP itu terima 2 rekening, Bu, sama 1 juta umat. Terima Alminitit 1, terima Master Black 1, Bu, itu loh. Nilainya saya udah usah ngomong, Bu, nilainya fantastik, ya toh. T semua, ya toh. Bulan T lah. Lah, terus untuk NR itu ada yang terima 3 rekening, ada yang terima 4 rekening. Yaitu dari dihitung kontrinya dia berapa banyaknya waktu mulai saya TC, BK, gitu loh, Bu. Nah, untuk NR itu terima 1 rekening Alminitit itu 2, BK. Ya. Master Black 1, satunya rekening dolar atau euro yang nilainya sampai 7 turunan tidak habis, BK, gitu loh. Nah, itu nanti mereka akan ngambil sendiri, Bu, atau diantar ke rumah anggota, bebas nunggu kita rapat dulu direksi dengan orang tua dan HMI, Bu. Diundang hari Jumat di Solo, gitu loh, BK. Kalau untuk yang mobil saya tidak bohong, memang ada 900 unit mobil, ada STN, ada BPKB, ada uang tunainya, itu benar, itu akan diberikan. Sisanya apabila itu mobilnya ternyata yang bisa ibarat kata 10.000, berarti sisanya yang 9.000 lebih itu pakai cek, Bu, mereka beli sendiri dan dicek itu langsung ditambahi tunai, gitu loh, BK. Intinya pihak pusat menyediakan 9.000 mobil tersebut. 900 saya. Yang 900. Tapi jika yang daftar atau yang ambil mobil lebih dari itu, artinya cek. dikasih berupa cek, diupakan cek. Cek untuk beli sendiri, tapi cek itu ditambahi dengan uang tunai 35M, gitu loh, Bu. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu, BK, gitu loh, Bu, gitu loh. Jadi semuanya seperti itu. Jadi NR lah. Makanya saya bilang waktu saya dengan tim manajemen waktu itu Pak Guru itu, inilah yang adil. NR 4 rekening ada yang 3. PPUI itu sama 1 juta umat ada yang dapat 2. Terus jamaah 1. Lah, dari semua admin yang dikeluarkan itu yang dihasilkan mereka. Dan mereka semuanya dapat mobil, tapi karena mobil terbatas digantilah nanti cek, gitu loh, BK. Tapi kadang orang-orang begini, Bos, ada keluhan tuh. BK, ini yang orang yang dulu-dulu itu kan sudah habis banyak.
Terus sekarang ini orang-orang yang Lah. baru saja kontribusi baru sekian Lah, juta ya sudah dapatnya melebihi jelaskan. orang-orang yang lama habis banyak. Saya Ini jelaskan. keadilan kita tuh di mana Lah, letaknya, Bu Isam? keadilannya tadi itu kan, yang habis banyak 4 rekening, ya toh? Satu rekeningnya nanti ada yang rekening dolar dan euro, itu 7 turunan ndak habis. Apa saya ndak adil yang sama orang tua? Adil, Bu. PPU 2 rekening. Sejuta umat 2 rekening. Lah yang baru-baru kan disebut sejuta umat sama PPU 2 rekening. Iya, sekarang penjelasan panjenengan begini kan ada keadilan untuk mereka lah. Tapi waktu TC kemarin itu kan panjenengan enggak. Siapa yang ikut ini dapat sekian, yang dulu itu tidak. Itulah yang bikin orang tuh pusing. Iya, tujuan saya kan ngomong. Saya tiap hari kan sudah cerita ke Bu Ika. 150 juta sampai 500 juta ya harus saya siapkan mulai saya TC, Bu. Apapun saya lakukan. Kenapa? Kalau saya tidak melakukan ini, Bu, seluruh anggota amanah saya jamin 2025 gantung diri, Bu. Nggak cair itu ya? Ya nggak ada yang bisa bagi, Bu. Ikut RBS juga gantung diri. Ikut Sampun juga gantung diri. Nggak ada yang bisa bagi, Bu Ika. Itu loh. Ikut PPU, ya gantung diri. Bu, pemangku ini PPU saya, Bu. Kalau tidak nemu jawaban, wani mati, Bu. Bu Ika. Ya, panjenengan saya yakin itu ya, Bos ya. Loh, program lain itu tidak ada yang bisa mencairkan. Tidak ada sama sekali, memang bukan yakin, memang kenyataan. Alhamdulillah. Karena apa? Mereka hanya mengaku-ngaku. Contoh RBS saya buka, dia mengaku dapat warisan dari almarhum Pak Mariono. Almarhum Pak Mariono itu loh penjaga gudang. Dulunya dia itu security kereta api di daerah Purwokerto, karena di situ ada gudang amanah. Akhirnya beliau diangkat menjadi penjaga gudang. Ada 3 orang, 3M. Mardiono, Marianto, Margono. 1 orang tuanya RBS, 2 telah meninggal, 1 sekarang setruk ada di Jakarta. Itu bukan miliknya mereka itu hanya penjaga gudang. Termasuk Sampun. Kenapa Sampun berani mengakui? Karena pemilik Sampun itu punya dokumen dari Singapura. Itu loh, ternyata itu dokumennya satu aset yang dia kerjakan, itu loh, Bu Ika. Termasuk yang di Jogja, yang dulu ring 1 ke Jogja semua, itu dokumennya satu aset, gitu loh, Bu. Mereka itu hanya dititipin, bukan pemilik. Makanya saya bilang berkali-kali, Bu Ika. Tugas saya itu diberi tugas mandat oleh satu aset, kamu harus bisa membiayai putri sampai tercetus, maka seluruh jamaah, seluruh anggota PPU dan umat yang tertipu di program amanah ketolong, Bu Ika. Gimana caramu lakukan gitu loh. Dan kamu tidak usah takut, kamu terus OTC. Karena yang merintah saya langsung satu aset. Nah, dan seluruh sepuh di Indonesia dan di dunia itu dia akan berani melawan perintah satu aset. Contoh, tak kasih contoh, Bu Ika, ya toh? Beliaunya satu sistem. Dia kan pernah larang saya tidak boleh TC seminggu, ya toh? Mati, Bu Ika. Kenapa? Artinya setiap panjenengan TC atau mengeluarkan produk itu atas persetujuan atau pengetahuan A1-nya itu ya? Betul, Bu Ika. Enggak ngarepe jenengan dhewe. Enggak, Bu. Itu loh, Bu. Betul loh. Kalau aku gebu sampai TC 10 kali 2 itu fotonya gede, Bu Ika. Itu loh, Bu. Nah iya, sampai sing ngrungokno sampai bingung. Loh, ya apa maneng? Tapi ini saya jelaskan sekarang, hasil akhirnya adalah ini, yaitu untuk jamaah 1 rekening baru prioritas, untuk PPUI sejuta umat ataukah baru itu dapat 2 rekening, yaitu Aluminited dan Master Black. Untuk NR mulai saat DC itu dan tim Pak itu dapat 3 sampai 4 rekening. Yang besar rekening mereka ada di Master Black sama rekening luar negeri, Bu, karena berbentuk dolar atau euro gitu loh, BK.